Shalom, anak muda remaja yang berkati Tuhan, dimanapun kamu saat ini berada. Saya percaya kita semua sehat-sehat. Saya hanya mengatakan jangan pernah menyerah. Sebelum kita dalam bermotivasi satu sama lain di YouTube ini, kita terlebih dahulu datang menghadap Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton di YouTube ini. Jangan pernah menyerah, anak muda. Adalah semua orang yang nonton ini orang yang tidak mudah menyerah, tapi terus berjuang bersama Tuhan. Kita berdoa, kita menghadap sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa kami adalah generasi muda yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan menjadi orang hebat yang tidak pernah menyerah ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik buat kami semuanya. Engkau begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Setia, kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapak, Engkau yang mengenal kepribadian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, generasi muda yang diberkati Tuhan. Sore hari ini menjelang malam hari ini saya membawa menjelang malam hari ini yaitu tentang personality, kepribadian kita. Bagaimana kepribadian kita yang berkenan dan melayani Tuhan. Bagaimana kepribadian kita tetap fokus pada tujuan yang Tuhan inginkan. Oke, saya screen PPT-nya. Semoga bisa ya. Oke, yaitu personality. Personality is the character, set or behaviors, connection, and emotional feature that from biological and information factor. Artinya, personality itu adalah karakter yang terdapat dalam seseorang itu dalam konektinya, emosionalnya, dan dari setiap dalam dirinya, dari biologisnya dan faktor lingkungannya. Jadi personality itu diidentik dengan karakter yang dimiliki manusia atau sama dengan jati dirinya gitu. Kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Maka kepribadian seseorang itu ada yang baik, ada yang buruk, tapi semuanya bisa diubahkan. Oke, kedua pengertian personality. Secara etimologis kata personality itu berasal dari bahasa Latin. Persona yang berarti bertopeng. Berarti kehidupan kepribadian manusia itu belum tentu itu sebenarnya sejati dirinya sebenarnya, masih ada hal yang lain. Yang artinya masih ada topeng-topengnya. Jadi kita harus berwaspada dan berhati-hati. Jadi kalau kita mau mengenal kepribadian seseorang itu harus kita tahu dulu kepribadian kita gitu ya. Kita harus belajar semuanya. Personality is the dynamic organization with their individual or those psychometrical system that determines his skin. I just met to Henry formats. Oke. Jadi kepribadian seseorang itu kita dapat dengan secara individu kalau kita saling memahami kepribadiannya gitu ya. Nah, kita tahu dalam Alkitab juga di dalam Titus pasal 3 ayat 3 sampai 7 karena firman Tuhan berkata seperti ini. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, hal yang membenci. Tapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Artinya kepribadian kita itu sebenarnya buruk, itu karakter kita yang buruk, watak kita yang buruk, yang kita itu semuanya sudah dihapuskan Tuhan. Itu karena kemurahan Allah, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kepribadian seseorang itu pasti ada memiliki kejahilan yang tidak taat, sesat, semuanya berbagai hal yang tidak menginginkan dan menyenangkan hati Tuhan ada dalam pribadi seseorang. Tapi semuanya itu bisa dihapuskan Tuhan karena yaitu karena anugerah Tuhan. Karena kita dibenarkan oleh kasih Tuhan, kita dibenarkan oleh karunia Tuhan. Karena itu kita mari mengoreksi kepribadian kita. Jangan suka menjadi baper gitu ya, caper lah, dibilang ya caper ya lebih pastinya. Cari perhatian, karena kita cari perhatian itu bisa jadi kehormatan, pingin dihormati, pingin diperhatikan, pingin seseorang itu mendekat sama kita, tapi nggak bisa gitu. Jangan karena kita mau jadi caper, karena kita ingin diperhatikan, menjadi orang benar, kita menjadi ngomongin orang, kita jadi membawa nama orang yang jelek gitu. Tidak boleh, karena kamu jadilah pribadi yang sebenarnya gitu ya. Jangan ingin menjadi pribadi yang benar di hadapan orang, atau menjadi benar di hadapan bos kita, manajer kita. Kamu membawa nama orang jelek, itu tidak boleh. Jadilah kepribadian yang sungguh-sungguh, yang takut akan Tuhan, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya, aja tips to describe karakter personality seorang. Ada entity, calm, ada chicken, integralist, faithful, pessimistic, ada yang good temperament, happy, hardworking, honest, nervous, humble, level of that optimistic. Semua keberbedaan seorang itu ada, yang optimis, in excellent, yang kalian biasa aja gitu ya. Nah, tapi kita semuanya harus menerima kepribadian seseorang, dan kita harus belajar dan hati-hati ya dalam kepribadian seseorang. Dan tambah lagi, kita seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan, untuk menjadi berkat kita harus memiliki kepribadian yang benar yang Tuhan inginkan. Nah, dalam pandangan kita, kepribadian itu yang sesuai dengan Kristus, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Seperti Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Kita diciptakan Tuhan sesuai dengan apa yang standar Tuhan. Berarti kita harus menjadi kepribadian yang sesuai yang Tuhan inginkan. Menjadi karakter yang Kristus, seperti Kristus, berarti menjadi karakter yang kudus ya. Berarti kepribadian kita benar-benar untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk menjadi keegoisan kita sendiri, bukan menjadi watak yang buruk, tapi kepribadian kita untuk menjadi kemenangan, menjadi generasi yang benar untuk menjadi berkat gitu ya. Nah, dalam kepribadian seseorang itu adalah milik Kristus, maka karena itu kita harus memiliki kepribadian yang memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat, baik bersifat, watak, sikap, dan lainnya. Artinya kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan, kamu di hadapan manusia tidak istimewa, kamu diuji-uji, kamu bagus ini, belum tentu Tuhan memuji kamu gitu. Jangan main-main. Kalau kamu bagus di hadapan manusia, kamu baguskan dulu di hadapan Tuhan. Karena kalau kita bagus di hadapan manusia, belum tentu kita bagus di hadapan Tuhan. Maka kita memiliki pribadi yang sesungguhnya sesuai dengan Tuhan inginkan. Bukan kamu, aku mengharap ke manusia, bukan demimu, aku mau benar-benar pribadiku menjadi seperti ini. Bukan karena Tuhan, itu salah ya. Kamu perspektifnya itu berbeda, itu salah gitu. Pandangan pola pikirmu salah. Kamu harus mengubahkan kepribadianmu itu untuk memuliakan Tuhan, untuk Tuhan, bukan karena kamu sayang kepada manusia ini, seolah-olah kamu kepribadianmu berubah karena dia, bukan karena Tuhan. Itu salah ya, totalitas. Jadi yuk kita belajar bahwa kepribadian kita ini, personalitas kita, untuk mengubahkan segala sesuatunya karena Tuhan, karena kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita mau lewat karakter kita nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan gitu ya. Nah, sebagai kesimpulannya, kepribadian yang seseorang dapat diubahkan jika seseorang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mau belajar mengenal pribadinya, mau merendahkan diri, mau taat, maksudnya tidak sombong, tidak meninggikan hati gitu ya, jangan soal gitu ya. Harus belajar bersama, harus menyerahkan hidup kita benar kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kamu sudah melayani, kalau kamu sudah ini, yuk kamu belajar lagi, kembali lagi, siapakah dirimu. Jangan saat kamu
saat kamu misalnya di dalam sesuatu hal yang sudah ditinggikan manusia, kamu lupa siapa dirimu sendiri, itu salah ya. Kamu harus mengenal kepribadianmu itu siapa sebenarnya. Kamu orang susah, mau orang kaya, mau apapun, kamu harus mengenal pribadimu sebenarnya. Bukan kamu tidak jadi diri sendiri gitu. Kamu melainkan karena kamu sudah memiliki semua gitu ya, dibilang ya, dikatakan karena kamu juga disayang manusia. Jadi kamu lupa kepribadianmu, itu salah. Jadi kita sebenarnya kepribadian kita itu menyerahkan kita hidup kepada Tuhan. Oke, anak mulai generasi muda, bila semuanya menjadi kita belajar untuk mengenal pribadi kita masing-masing, kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam kamu mengatasi setiap pribadi kami serahkan pribadi kami menjadi pribadi yang mengenal takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke, generasi muda tetap menjadi berkat dimanapun kamu saat ini berada, supaya benar-benar lewat kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.